Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kuliah yang ke-9 dengan materi kuliah adalah kebijakan implementasi kebijakan publik. Kita tahu bahwasanya public policy atau kebijakan publik itu dibagi atas 3 hal besar. Pertama adalah yang berkaitan dengan substansi kebijakan itu sendiri. Ya, bagaimana rumusan-rumusan kebijakan itu dibuat. Kemudian dari rumusan-rumusan kebijakan itu dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai suatu produk kebijakan publik. Dari substansi kebijakan itu selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya. Maka kita sebut itu adalah implementasi kebijakan publik. Setelah dilakukan implementasi kebijakan publik, apa cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Kita harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang dilakukan, mulai dari evaluasi terhadap substansinya sendiri, terhadap implementasinya, dan dari situ akan dilakukan perbaikan-perbaikan regulasi, perbaikan-perbaikan kebijakan yang lebih menyempurnakan dari kebijakan sebelumnya, sehingga pada saat diimplementasikan lebih lanjut sudah lebih sempurna dan lebih mencapai target yang ditetapkan. Itu proses siklus yang terus berlangsung dalam suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik ini adalah menjadi penting dan dia bagian dari suatu pengetahuan ilmu yang tidak lepas dari ilmu public policy. Ya, public policy itu sebagai suatu ilmu yang sudah mengakar berpuluh-puluh abad yang lalu. Ya. Jadi kebijakan publik itu zaman kerajaan dulu, zaman Batu pun sudah ada. Dulu dikenal dengan ada para dukun, peramal, ya, yang dipelihara oleh raja, ya, sehingga dengan demikian peramal ini, dukun ini yang beri masukan kepada raja dalam raja membuat suatu kebijakan, ya, tapi memang tidak disebut sebagai public policy yang ada sekarang, tapi intinya adalah itu. Jadi itu sejarah panjang dari public policy yang ada. Oleh karena itu memang implementasi kebijakan publik ini sebagai cabang ilmu dari ilmu public policy ini menjadi penting. Ya. Apapun yang dilakukan, dirumuskan, apapun undang-undang yang dibuat, apapun hebatnya, sempurnanya suatu produk regulasi, ya, tapi jika tidak dilaksanakan, maka dia tidak memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakat, bagi publik. Publik itu merasakan kebijakan publik itu jika diimplementasikan. Undang-undang itu akan dirasakan oleh masyarakat kalau undang-undang itu dilaksanakan, diterapkan, sehingga itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Tapi kalau undang-undang itu hanya tinggal di atas meja, di atas dalam buku, ya, dalam teori-teori, ya, dengan bahasa tinggi, ya, yang hebat-hebat, tapi tidak bisa dilaksanakan implementasinya secara maksimum, itu oleh publik, rakyat, masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Ya, itu yang memang dituangkan dalam evaluasi nantinya. Ya, di mana bottlenecknya? Apakah bottlenecknya itu dari kebijakan substansinya untuk diimplementasikan terjadi bottleneck, atau bottlenecknya itu terjadi di implementasinya sendiri? Ya, itu persoalan-persoalan yang penting yang harus kita dalami dalam mempelajari implementasi kebijakan publik ini.
Nah, oleh karena itu, konsep daripada implementasi kebijakan publik itu adalah bagaimana agar mereka penyelenggara negara ini, penyelenggara pemerintahan ini diberi tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. Ya. Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan publik? Itu penyelenggara negara. Mereka itulah ya komponen bangsa ini yang diberi tanggung jawab itu. Jadi konsep implementasi kebijakan publik ini tidak terlepas dari konsep bagaimana penyelenggara itu bekerja. Ya. Sebab yang dikerjakan oleh penyelenggara negara adalah merupakan implementasi kebijakan publik. Itu inti yang harus kita garis bawahi. Bagaimana implementasi kebijakan publik itu dilaksanakan? Ya laksanakan sesuai dengan substansi kebijakan. Ya. Implementasi kebijakan publik tidak boleh menyimpang dari substansinya. Kalau undang-undangnya sudah mengatakan A, B, C, D, E, F, jangan implementasinya dirubah menjadi A aksen, B aksen, D aksen, dan seterusnya. Jika itu terjadi, nah itulah musibah yang dihadapi oleh masyarakat. Kita sekarang sedang menghadapi situasi seperti itu. Bagaimana begitu indahnya, begitu lengkapnya, begitu sempurnanya semua produk peraturan perundang-undangan. Bagaimana undang-undang dasar itu begitu idealismenya. Bagaimana undang-undang pemerintahan, undang-undang tentang berbagai hal yang bersangkutan dengan kependudukan, undang-undang kesehatan, undang-undang penanggulangan bencana, semua undang-undang itu kalau kita baca sangat komprehensif, bagus, sempurna, dan sudah menyangkut semua aspek. Tapi pada saat dilakukan implementasi, banyak hal dalam implementasi tersebut tidak sesuai dengan undang-undang. Agar dia mempunyai pembenaran atas ketidaksesuaian itu, maka dibuatlah aturan-aturan teknisnya. Yang di dalam aturan teknis itu sering sudah berbeda, sudah menyimpang dari aturan-aturan di atasnya. Dengan demikian, ada dasar bagi aparatur, birokrat untuk melaksanakan sesuai dengan aturan pelaksanaan yang dia pegang. Dia nggak mau tahu apakah aturan pelaksanaan itu sejalan dengan undang-undang atau tidak, tapi dia pegang aturan pelaksanaan. Bias seperti ini yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan kita. Yang saya tidak tahu mau dari mana kita mulainya memperbaikinya. Itu persoalan kita. Saya pikir di persoalan yang saya sudah mengidentifikasi banyak terjadi. Undang-undangnya cukup bagus, cukup sempurna, ya. Pada saat mau dibuat PP-nya, dibelokkanlah PP itu sesuai dengan keinginan kelompok tertentu yang dibungkus dengan bahasa-bahasa halus sehingga menjadi bias, menjadi multitafsir, ya, yang itu dalam implementasi kebijakannya menjadi persoalan-persoalan yang debatable. Itu yang dihadapi. Ya. Yang kedua, dalam implementasi ini terkadang kita berhadapan dengan birokrat. Karena birokrat itulah yang diberi tanggung jawab melaksanakan implementasi. Di mana persoalannya? Persoalannya, para birokrat itu dia tidak akan mau melaksanakan implementasi itu dengan maksimum, dengan sebaik-baiknya, jika itu merugikan birokrat itu sendiri, jika itu merugikan penyelenggara negara itu sendiri. Ya. Walaupun itu menguntungkan masyarakat, tapi itu merugikan penyelenggara negara, maka dia tidak akan maksimal melaksanakan implementasi. Itu diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teori implementasi kebijakan publik, ya, dan juga oleh Edward Tree, ya, yang melihat faktor birokrasi, faktor kepemimpinan, ya, faktor komponen terkait juga menjadi faktor-faktor sumber-sumber yang berpengaruh terhadap
implementasi kebijakan publik. Apa contoh aktual implementasi kebijakan publik? Contoh aktual banyak, susah kita sebut. Semua produk yang dihasilkan, apakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam bentuk perda, pergub, perbub, undang-undang, PP, perpres, inpres, ya, kepres, permen, ya, semuanya itu aturan, ya, peraturan perundang-undangan itu adalah bagian daripada yang disebut dengan substansi kebijakan. Yang jika dilaksanakan, maka dia menjadi implementasi kebijakan. Oleh karena itulah, maka kenapa saya katakan dari awal, implementasi kebijakan itu merupakan ukuran untuk bisa menilai apakah kebijakan publik itu berjalan dengan baik. Lihat implementasinya. Nggak cukup dilihat dengan substansinya, dengan bunyi regulasinya. Tapi kalau kita lihat dengan implementasinya itu sinkron, nyekrop, relevan, sejalan, itulah baru benar implementasi kebijakan yang sebagaimana diinginkan dalam suatu teori kebijakan publik. Ya. Jika tidak, maka kebijakan publik itu sebagai suatu teori pemikiran tentang pemerintahan itu hanya tinggal di atas kertas. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, para saudara yang nantinya menjadi intelektual yang berpikir berkaitan dengan administrasi publik, harus melihat persoalan-persoalan implementasi ini kontekstual dengan substansinya dan kontekstual dengan proses regulasi yang dilaksanakan. Saya rasa itu kuliah pengantar saya untuk season pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.